Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-10, yaitu tentang haid. Perlu kita ketahui, kitab yang menjadi rujukan kajian kita dari segi penomoran dan judul bab, kita ambil dari terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq, tahqiq dan takhrij, yaitu Isam Musahadi berdasarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan juga ditambah syarah yang kita banyak ambil faedah darinya, yaitu kitab Minhatul Alam Syarh fi Syarhi Bulughul Maram yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab yang ke-10 halaman 87 tentang haid. Sebelum kita masuk di dalam hadis 117, maka perlu kita sedikit terangkan terlebih dahulu haid itu apa definisinya, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, al-haidhu lughatan masdar hadatil mar'atu tahidu haidan wa mahidan fahiya haidun idza jara damuha wasala. Haid secara bahasa adalah kata dasar, kata asal dari hadatil mar'ah. Ya, jadi hadat al-mar'ah, seorang wanita itu telah hadat. Tahidu haidan wa mahidan fahiya haidun, dan orang yang haid dinamakan haid. Idza jara damuha wasala, apabila berjalan darahnya dan mengalir. Jadi secara ringkas, haid secara bahasa itu adalah darah yang mengalir. Adapun secara syar'an istilah, damun tabi'atun adalah darah tabiat, yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari dasar atau dalam rahim, ya'tadul unsa idza balagat, yang biasa terjadi bagi wanita tatkala ia balik, fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Ya, jadi ini haid secara istilah. Mari kita perhatikan secara seksama. Ya, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan mengatakan haid secara istilah itu adalah damum tabi'ah, darah tabiat. Ya, darah tabiat. Artinya ini bukan darah penyakit, bukan darah yang timbul karena sakit, tapi darah yang memang terjadi secara alami dari seorang wanita. Yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari dasar dalam rahim. Jadi bukan darah ini keluar dari kulit
yaitu farji atau yang semisalnya. Jadi dari dasar, dari dalam rahim. Sumbernya dari situ, bukan dari permukaan, bukan dari leher. Nanti akan kita terangkan insyaallah berdasarkan penjelasan para ulama. Ya'tadul unsa idza balagat, dan biasa terjadi pada wanita tatkala ia balik. Ya. Jadi di antara tanda seorang wanita itu balik, ia mengeluarkan darah haid tersebut. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang telah diketahui. Jadi ada waktu yang telah biasa terjadi. Bukan di setiap waktu, bukan di seluruh waktu, tapi di waktu-waktu tertentu yang telah diketahui oleh seorang wanita. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, darah haid adalah darah kebiasaan wanita yang ia keluar dari dasar rahim. Sekali lagi bukan dari selainnya. Kemudian darah ini keluarnya pada tempo tertentu, ya. Dan ini keluar bagi seorang wanita yang telah haid. Taib. Kemudian di sini ada hal yang menarik yang perlu kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna babal haidhi min as'abi abwabil fikhi wa aktsariha ghumudan. Bahwasanya bab haid, pelajaran tentang haid, di antara bab yang tersulit di dalam bab-bab fikih, dan yang paling banyak rancunya, paling banyak ghumud, hal yang sulit untuk dipahami, ya, hal yang sulit untuk diketahui. La min jihatil ahkamil mutarattibati alaihi, bukan dari sisi hukum yang menjadi konsekuensinya, ya. Jadi sulitnya bab tentang haid bukan dari hukum yang menjadi konsekuensinya. Contohnya apa? Kalau orang itu haid, maka di antara hukum yang berlaku tidak boleh sholat, tidak wajib sholat, tidak perlu qadha kalau nanti sudah suci, dan diharamkan untuk berhubungan suami istri. Tidak boleh puasa, ya. Afwan, kalau sholat tidak diqadha, salah tadi ya. Puasa yang diqadha. Ya, jadi seorang wanita yang telah jelas terkena hukum haid, maka dia kalau puasa tidak sah, artinya dia tidak boleh puasa, dan nanti kalau itu puasa Ramadan, puasa wajib diqadha. Adapun sholat tidak diwajib atau tidak diperbolehkan untuk dikerjakan, dan juga tidak ada qadha. Dan hukum-hukum terkait dengan masalah haid, kalau itu jelas haid, maka mudah, ya. Jadi sisi sulitnya pembahasan tentang haid bukan dari hukum yang berlaku tentangnya. Fakatsirun minha ittifaqiyun wadihun. Maka kebanyakan dari hukum-hukum tentang haid itu disepakati dan jelas, ya. Kebanyakan disepakati. Memang ada khilaf di antaranya kalau seorang wanita haid itu sebelum asar, ya, sebelum asar, ya. Nanti ketika dia suci, apakah dia setelah asar, ya. Jadi dia sudah menjumpai waktu asar, belum sholat, kemudian keluar haid. Berarti dia sempat menjumpai waktu asar itu dalam keadaan suci, ya. Dan dia belum sholat, sudah keburu haid. Nah, maka nanti tatkala dia suci, apakah dia wajib mengqadha asar saja atau ditambah dengan zuhur? Karena itu satu waktu yang dijamak. Nah, ini ada khilaf, tapi kebanyakannya disepakati, ya. Jadi masalah khilaf itu sedikit sekali tentang hukum haid, ya. Kebanyakan ittifaqiyun wadihun, disepakati dan jelas. Wa inna madzalik, dan yang menjadi masalah ini, sulitnya bab tentang haid ini, li'anal mar'ata yanzilu minha dima'un ghairu damil haid. Karena wanita itu juga mengeluarkan darah, atau keluar dari darah dari wanita itu darah selain darah haid. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sekiranya seluruh darah yang keluar dari rahim wanita itu haid, mungkin mudah. Tapi masalahnya wanita ini juga mengeluarkan darah selain darah haid. Fayashtabihul amru 'alaiha wa 'alal mufti, maka jadilah perkaranya ini samar, ya. Perkara tentang
haid ini samar bagi wanita itu sendiri dan juga bagi seorang mufti, bagi seorang ulama, bagi seorang ustadz. Ya, jangankan ustadznya, wanitanya sendiri yang keluar darah ini kadang-kadang bingung, ustadz ini seperti ini haid atau tidak. Nah ini, padahal dia sendiri yang mengalami, ya, apalagi seorang ulama, seorang mufti, seorang ustadz. Nah ini jadi karena rancu ini darah apa, makanya ini yang jadi susah, yang jadi perkaranya rumit. 6. Wali annal haidha qad yataqaddamu wa qad yata'akharu, dan juga haid ini kadang dia maju, kadang mundur. Ya. Kalau sekiranya haid itu tidak pernah meleset, jadi seorang wanita dari dulu haidnya itu rutin per 23 atau 24 hari. Setiap 24 hari haid, setiap haid 6 hari. Enggak pernah berubah, perkaranya mudah. Yang jadi masalah kadang-kadang maju. Belum 24 hari sudah keluar darah. Ini pun juga darah apa? Nah ini ya. Belum atau sudah 6 hari masih keluar, atau belum 6 hari sudah berhenti. Nah kadang maju, kadang mundur. Waqad yazidu waqad yanqusu, kadang keluarnya darah ini sekian hari. Misalnya biasanya 6 hari, tapi ini kok 8 hari, kok 9 hari, kok 10 hari. Bagaimana ini? Ya. Kadang-kadang juga berkurang. Biasanya 6 hari, lah ini 4 hari kok sudah bersih. Nah, ma'ama dhahara fi hadzal asri min asbab, ditambah lagi apa yang tampak di zaman ini dari beberapa sebab. Jadi ternyata kalau kita perhatikan mengapa terjadi masalah problema wanita haid ini yang rumit, karena ada sebab-sebabnya. Wa ahammuha, dan yang paling utama, istimalu wasaili man'il hamli wa man'il haid. Perhatikan wahai para wanita. Ya. Kenapa jadi rancu darah haid dan darah yang lainnya? Karena yang paling utama adalah karena para wanita itu mengkonsumsi atau menggunakan sarana-sarana yang bisa mencegah kehamilan dan yang mencegah haid. Ya, minum obat supaya tidak hamil, ya. Suntik. Nah, seperti itu, ya. Terlepas dari hukum, yaitu menggunakan alat atau mengkonsumsi obat yang bisa menunda hamil, ya, terkait dengan terlepas dari hukum yang berlaku, maka ini diantara sebab darah itu nggak teratur. Ditambah lagi juga apa? Darah penunda haid. Nah ini, obat untuk menunda haid. Nah jadi ini menyebabkan darah itu apa? Menjadi rancu. Wa ghairi dzalik, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Mimma sara lahu atharun kabirun, yang mana ini menjadi pengaruh besar ala tirabid daurah, atas kacaunya periode haidnya. Ya, jadi nggak menentu. Karena konsumsi ini, konsumsi itu, sehingga periode haidnya tidak menentu, menjadi kacau. Wa kasratil iskalat, dan juga banyaknya problematika indan nisa, bagi para wanita, mimma yuhayyirul mufti, yang ini membuat bingung mufti, ahli ilmu. Ya. Jadi wallahul musta'an, dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, jadi para ummahat, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab para asatidzah, para ulama kita ini banyak pembahasan, atau mungkin terkadang ada hal-hal yang kurang jelas berupa jawaban dari para ulama, para asatidzah kita, ya karena ini. Karena bingung menentukan darah apa ini, karena periodenya kacau, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, karena masalah atau sebab-sebab inilah pembahasan tentang haid ini pembahasan yang cukup rumit bagi para wanita dan bagi para ahli ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentangnya. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada bab atau pada hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis ke-117. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaish
kanat tustahadu, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish mengalami istihadah. Istihadah belum kita jelaskan ya, tapi nanti insyaallah akan kita sampaikan. Ya. Jadi mengalami istihadah. Intinya ini bukan darah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna damal haidhi damun aswadu yu'raf." Sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam yang diketahui. Fa idza kana dzalik, maka apabila yang keluar seperti itu, fa amsiki anis shalah, maka tahanlah dirimu dari salat, jangan salat. Kalau keluar darah hitam yang sudah diketahui itu darah haid, maka jangan salat. Fa idza kana al-akharu, akan tetapi apabila yang keluar itu yang lain, fa yatawaddai wa shalli, maka wudulah dan salatlah. Wudulah dan salatlah. Taib ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan tentang kondisi wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengalami istihadah. Nah, apa itu istihadah? Istihadah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya adalah darah karena penyakit atau darah karena sakit. Ya, bukan darah alami. Perhatikan, bukan darah alami. Kalau darah alami, maka ini sudah diberikan kepada para wanita. Bukan sakit itu, tapi darah yang alami yang keluar dari dasar rahim. Ya, adapun darah istihadah, maka kesimpulannya ini adalah darah penyakit. Nah, namun disebutkan di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukil penjelasan dari para atibba, para ahli kedokteran. Beliau mengatakan, wa damul istihadati qad yakunu minar rahim aw min adanar rahim aw minal faraj aw minal farji. Darah istihadah terkadang dari rahim, tapi bukan dasar rahim ya, tapi permukaan atau sisi rahim, bukan dari dalamnya, bukan dari sumbernya. Aw min adanar rahim, atau dari sisi bawah rahim. Aw minal farji, atau bahkan dari farji. Jadi ada rahim, ada farji, dan ini para wanita yang lebih tahu. 6. Wal istihadatu, dan istihadah ini laha asbabun muta'addidatun. Ia memiliki sebab yang bermacam-macam. Maksudnya kenapa ada darah istihadah? Ada banyak sebab. Dzakarahal atibba, yang disebutkan oleh para ahli kedokteran. Minha, diantaranya yang pertama, wujudu awramin bijismir rahim. Ya, karena adanya bengkak-bengkak di permukaan rahim. Perhatikan, rahim itu asalnya tidak bengkak, ya, tapi karena suatu kondisi ia bengkak. Nah, dari bengkak itu akhirnya keluar darah. Ya, nah ini berarti apa? Permukaan rahim ini sakit, bengkak, keluar darah. Ya, bukan darah alami, karena darah ada pembengkakan maka ia keluar darah. Yang kedua, wujudu qurhah atau qurhah fi unuqir rahim, ya. Dan terkadang sebab keluarnya istihadah itu karena adanya luka atau semacam nanah fi unuqir rahim, di leher rahim. Leher rahim itu biasa dikenal dengan istilah cervix uteri. Ya, cervix uteri, ya. Mungkin pernah dengar kanker cervix dan yang semisalnya. Nah, ini itu leher rahim. Jadi sekali lagi ada semacam luka di leher rahim, maka keluar apa? Darah. 6. Yang ketiga, terkadang wujudu waramin fi unuqir rahim. Terkadang ada pembengkakan di leher rahim. Kalau tadi itu ada lukanya, ada nanahnya. Nah, kalau yang ketiga ini ada bengkaknya. Bengkak di mana? Di leher rahim. Kalau yang pertama ada bengkak di mana? Di permukaan sekitar rahim, di bagian dinding-dinding rahim. Kalau yang ketiga, di antara sebabnya itu di lehernya saja ada pembengkakan sehingga keluar darah. Taib. Yang keempat, di antara sebab terjadinya istihadah adalah
wujudut tahabat au awram au ajsamin gharibatin fil farji. Nah, kalau sebab yang keempat ini adanya infeksi atau peradangan atau pembengkakan atau daging yang asing, daging yang tumbuh fil farji, di farji, di kemaluan wanita, bukan di rahim ya, bukan di rahim. Dan insyaallah ibu-ibu para akhwat tahu atau bisa mencari tahu sendiri batas farji, kemaluan, dan batas rahim. Nah, jadi 3 sebab terkadang dari rahim, tapi sekali lagi bukan di dalam sumber, bukan di dasarnya, tapi di permukaan atau di lehernya ada kerusakan atau ada pembengkakan. Nah, terkadang juga keluar dari istihadhah karena adanya sakit pada farji, entah itu bengkak atau entah itu infeksi atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwasanya darah istihadhah itu adalah ad-damul maradhiyu, adalah darah penyakit, darah yang timbul karena penyakit atau karena ada rasa sakit. Baik. Dari sini maka insyaallah sedikit jelas ya perbedaan sebab darah istihadhah dan sebab darah haid. Makanya kalau darah istihadhah terkadang itu nggak berhenti-henti. Kenapa? Karena bengkaknya masih ada. Beda dengan apa? Darah haid. Ya, darah haid itu darah alami yang keluar dari dasar dalam rahim dan akan berhenti pada waktu tertentu. Tapi kalau darah istihadhah, maka ini tergantung kondisi wanita. Kalau bengkaknya sudah pulih, otomatis darah akan berhenti. Nah, yang jadi masalah tatkala darah haid ini berbarengan dengan darah istihadhah. Nah, ini yang sering menjadi rancu. Nah, taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat perbedaan ya, di antara perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Darah haid itu adalah darah berwarna hitam yang sudah diketahui. Nah, adapun yang lain itu darah istihadhah. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau Imam Bukhari saja maaf, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahadatun min azwajihi. Pernah ada seorang wanita yang beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia istihadhah dari istrinya, ya. Dari dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fakana taral humrata was-sufrata. Maka wanita ini melihat darah yang berwarna merah dan kuning. Farubbama wada'na tast tahtaha fahiya tusalli dan terkadang kami letakkan semacam alas di bawahnya, ya mungkin kalau sekarang semacam pembalut gitu ya, wahiya tusalli, dan dia dalam keadaan sholat. Artinya apa? Wanita ini merasa darah yang keluar bukan darah haid, sehingga dia memutuskan untuk apa? Iktikaf bersama Rasulullah SAW, bahkan sholat. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut sholat dalam keadaan mengeluarkan apa? Darah. Tapi darahnya darah berwarna merah dan kuning. Yang beliau pahami bahwa ini adalah darah istihadhah, sehingga tetap apa? Sholat. Taib. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan darah haid itu berwarna hitam dan darah istihadhah itu berwarna selainnya. Nah, kemudian ada tambahan lagi yang disebutkan oleh para ulama kita, perbedaan yang lain. Di antaranya adalah anna damal haidhi thakhinun wa damal istihadhati raqiqun. Bahwasanya darah haid itu pekat, ya, tebal, kental gitu ya. Sedangkan darah istihadhah itu tipis, lembut, encer. Ini disebutkan para ulama kita ya. Nanti silakan para ummahat, para akhwat bisa memastikan gitu ya, memastikan.
dan menjadikan sebagai acuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anna damal haidi karihur raihah wa damal istihadati la raihatalah. Darah haid itu baunya busuk, sedangkan darah istihadah itu tidak berbau, ya, tidak berbau, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, darah istihadah itu adalah darah luka yang terkadang dari rahim, terkadang dari farji, ya, bagian tubuh kita, bukan dari dasar rahim. Nah, kalau darah haid itu dari dasar rahim dan baunya busuk, sedangkan darah istihadah tidak seperti itu, ya, karena dia apa? Darah biasa, darah yang keluar dari anggota tubuh manusia. Nah, ini. Kemudian yang ketiga di antara perbedaannya pula yang dijelaskan oleh para ulama kita, anna damal haidhi la yatajammadu wa damal istihadati yatajammadu, bahwasanya darah haid itu tidak bisa beku, sedangkan darah istihadah itu bisa beku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin para ummahat, para akhwat bisa memastikannya apakah seperti itu, ya. Jadi ini adalah beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Fauzan berdasarkan keterangan dari para ulama atau para atibba, para dokter. Taib. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua, meskipun ini masih masuk hadis yang ke-117. Wa fi hadis Asma binti Umaisin inda Abi Dawud. Dan di dalam hadis Asma binti Umais dalam riwayat Abu Dawud, litajlis fi mirkanin, hendaknya engkau duduk di bak, ya, di bak. Mirkan itu disebutkan bak yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma' faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Apabila engkau melihat warna kuning di atas air, jadi ini ceritanya seorang wanita ini disuruh untuk mengecek darahnya, ya. Jadi duduk di atas bak yang ada air, kemudian dilihat darahnya. Kalau ada darah kuning di atas air, maka hendaknya dia mandi untuk sholat zuhur dan asar sekali mandi. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, dan juga mandilah ia untuk maghrib dan isya sekali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan, dan untuk sholat subuh mandi sekali. Wa tatawadda fi ma baina dzalik, dan hendaknya ia berwudu pada yang selainnya atau pada di antara itu. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara perkara yang perlu diketahui oleh seorang wanita tatkala ia mengeluarkan darah istihadah. Tatkala ia mengeluarkan darah istihadah, ya. Yang pertama, pastikan dulu. Pastikan. Di antara metode untuk memastikan, duduk di atas bak yang berisi air, lalu dilihat darahnya. Kalau darah itu berwarna kuning, bukan hitam pekat, maka itu berarti darah istihadah, ya. Tapi kalau hitam pekat, jelas haid, tidak perlu sholat, tidak perlu mandi. Nah, kalau kuning, berarti ini darah apa? Istihadah. Nah, kalau keluar darah istihadah, maka dianjurkan untuk mandi 1 kali untuk sholat zuhur dan asar, ya. Dan nanti juga mandi 1 kali untuk sholat maghrib dan isya. Dan nanti untuk sholat subuh juga mandi 1 kali. Berarti setiap mengerjakan sholat dianjurkan untuk apa? Mandi, ya. Sholat yang bisa dijamak, zuhur asar, maghrib isya. Sebelumnya apa? Mandi. Untuk subuh karena hanya 1 sholat, ya, mandi juga cuman sekali. Taib. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hadis ini dalil
bahwasanya annal mustahadhata, bahwasanya seorang wanita yang keluar darah istihadhah, ingat ya, bukan darah haid. Kalau darah haid jelas tidak ada sholat, bahkan kalau sholat haram. Ya ini tidak perlu mandi, mandinya nanti kalau sudah suci. Nah, ini kalau wanita itu istihadhah tagtasilu, maka dia dianjurkan untuk mandi likulli sholataini, di setiap 2 sholat yang tadi bisa dijamak, ghuslan wahidan, dengan 1 kali mandi. Fatagtasilu lidzuhri awal asri ghuslan wahidan, maka dia mandi untuk salat zuhur dan asar 1 kali mandi. Walil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, maghrib dan isya juga 1 kali mandi. Lil fajri ghuslan wahidan, untuk salat subuh juga 1 kali mandi. Wa annaha tusalli dzuhra, nah ini lalu bagaimana cara salatnya? Perhatikan ya. Wa annaha tusalli dzuhra akhir waqtiha, dia mengerjakan sholat zuhur di akhir waktunya. Wal asra fi awwali waqtiha, sedangkan sholat asarnya di awal waktunya. Wa hakadzal maghribu wal isya, dan demikian pula mengerjakan sholat maghrib dan isya. Nah, jadi ini yang dipahami oleh sebagian para ulama kita, di antaranya para sahabat dan para tabi'in, meskipun ada yang memahami ini maksudnya jamak. Jadi benar-benar apa? Menjamak sholat zuhur dan asar. Tapi sebagian para sahabat dan para tabi'in memahami ini bukan jamak sesungguhnya, tapi ini hanya apa? Seakan-akan jamak. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat zuhur pada waktunya dan mengerjakan sholat asar pada waktunya. Kalau jamak itu zuhur dan asar dikerjakan di salah satu waktu. Ya. Loh, tapi kenapa disebutkan mandi sekali? Gampangnya begini. Ketika seorang wanita mau sholat zuhur dan dia dalam keadaan istihadhah, maka jangan sholat zuhur di awal waktu. Jangan mandi di awal waktu. Karena nggak ada gunanya kalau mandi di awal waktu. Kalau mandi misalnya zuhur jam 11:30, lalu dia mau sholat zuhur, mandi dia. Mandi 11:30 langsung sholat zuhur. Nah, setelah itu kan ada waktu panjang yang memungkinkan dia untuk keluar darah lagi. Nah, kemudian nanti sholat asarnya bagaimana? Ya, supaya tidak perlu mandi 2 kali, maka sholat zuhurnya ditunda. Apakah boleh? Boleh, terlebih bagi wanita yang tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Makanya wanita itu lebih baik sholatnya di rumah, karena dalam kondisi seperti ini perlu fleksibel. Ya. Jadi bagaimana caranya mengamalkan hadis ini? Caranya, wanita yang keluar darah istihadhah, maka sholat zuhurnya ditunda di akhir waktu. Misal, asar jam 3. Maka seorang wanita bisa mandi jam 2:30. Mandi 2:30. Ya. Selesai mandi atau bahkan mungkin kurang dari jam 3 ya, maksudnya lebih dari 2:30, mungkin jam 3 kurang 1/4. Mandi jangan lama-lama, mandi 5 menit misalnya. Ya, jam 3 kurang 1/4 mandi. Jam 3 kurang 10 mulai sholat. Sholatnya 5 menit misalnya. Maka jam 3 kurang 5 menit sudah selesai sholat zuhur. 5 menit sambil zikir dan lain sebagainya, 5 menit setelah sholat zuhur masuk waktu asar, langsung dia kerjakan sholat asar. Nah, ini maksudnya hadis ini. Ya, yang dipahami dari hadis ini berdasarkan pemahaman jamaah dari sahabat dan para tabi'in. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, di antaranya inilah pendapat Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, dan juga tabi'in di antaranya Ibrahim An-Nakhai. Ya. Nah, jadi seperti ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Caranya seperti itu. Nah, demikian pula salat maghrib. Salat maghrib 5:30 masuk maghrib misalnya. Isya'nya jam berapa? Isya'nya mungkin jam 6:30. Maka jam 6:04, jam 6:04 mandi. Ya, selesai mandi salat. Selesai salat ada waktu untuk zikir sekaligus nunggu adzan isya. Begitu masuk adzan isya, maka dia langsung kerjakan sholat isya. Dengan demikian, dalam mandi itu dia memiliki waktu sholat yang berdekatan, sehingga wallahu a'lam tidak
mengeluarkan darah ya. Artinya darah itu tidak muncul terlalu cepat. Karena apa? Sudah mandi, sudah bersih, sholat maghrib, nggak lama sholat isya. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya mandinya di awal waktu, ya nanti kondisinya sudah berubah. Selesai sholat zuhur misalnya, masih ada berapa jam masuk asar, nanti keluar darah lagi. Nah nggak enak ini. Ya kondisi macam ini kondisi yang kurang nyaman. Tapi kalau habis mandi, ya kan nyaman untuk sholat. Sholat apa? Sholat zuhur di akhir waktu, nggak lama masuk asar, ya langsung sholat asar. Demikian berapa maghrib, ya maghrib mau habis, belum sampai habis ya, mau habis. Diperkirakan antara mandi sholat itu masih bisa menjaga kekhusyuan. Jadi perkirakan sendiri mandinya berapa menit, sholatnya berapa menit, kemudian setelah itu nunggu sebentar saja sudah masuk waktu isya, azan, sholat isya. Nah, jadi wanita yang keluar darah istihadhah intinya tetap mengerjakan sholat. Tetap mengerjakan apa? Sholat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hadis yang pertama di dalam bab kita, hadis ke-117 yang terdiri dari 2 hadis. Selanjutnya kita masuk pada hadis 118. Wa an Hamnah binti Jahsin qalat. Dan dari Hamnah binti Jahash ia berkata, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha mengatakan, aku mengeluarkan darah banyak sekali. Ya, darah istihadhah banyak sekali. Syadidatan yang sangat ya, yang sangat deras mungkin seperti itu. Fa'ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta fatwa kepada beliau. Faqal, lalu beliau berkata, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya itu adalah raqdatun, gangguan dari syaitan. Fatahayyadhi 6 ayyamin aw 7 ayyamin thumma ightasili. Maka jadikanlah engkau haid, artinya ambil waktu 6 hari dan itu pastikan sebagai waktu haidmu. Aw 7 ayyam atau 7 hari. Thumma ightasili, kemudian mandilah. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wanita ini keluar darah terus menerus. Nah bagaimana caranya? Apakah dihukumi haid sehingga enggak pernah sholat sampai darahnya benar-benar berhenti? Ya enggak gitu. Tetapi apa? Di waktu tertentu yang engkau merasa, apalagi bisa merasakan ada perbedaan. Jadi darah istihadhah itu keluar terus sepanjang waktu hidupnya, tapi ada perbedaan pada masa tertentu. Nah itu jadikan sebagai awal haid. Anggap itu awal haid. Kemudian ambil 6 hari atau 7 hari. Ya. Nah itu anggaplah sebagai masa haidmu. Setelahnya kan juga masih keluar haid. Nah ini dianggap tidak haid. Nah ini. Tsumma ightasili, kemudian mandilah. Jadi setelah 6 hari memperkirakan masa haidnya, kemudian mandi. Fa idza stanqati fasalli 24 aw 23. Dan apabila engkau sudah suci, maksudnya ini setelah 6 hari dianggap suci, padahal namanya istihadhah itu darahnya keluar terus, ya. Maka fasalli, salatlah engkau 24 selama 24 hari, atau 23 atau 23 hari. Apa artinya? Jadi ini jadikan sebagai masa suci, ya. Perhatikan, wanita ini keluar darah terus. Jadi dibayangkan ya, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada wanita yang sepanjang usianya keluar darah terus. Kalau dia wanita yang masih produktif,
bukan menopause, maka pasti di antara hari-hari yang ada keluar darah haid. Cuman karena tipis bedanya, nah Rasulullah SAW memiliki solusi. Bahkan ini adalah jawaban atau fatwa beliau SAW. Ya, jadi sekali lagi, mari kita coba cerna hadis ini perlahan-lahan agar kita paham. Seorang wanita yang selama sebulan keluar darah terus, bahkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sebabnya apa? Ini di luar pembahasan kita. Meskipun tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan menukil dari penjelasan para ahli, ya karena kita mengkonsumsi obat-obat untuk mencegah hamil, obat untuk memperlambat haid dan lain sebagainya. Itu di luar pembahasan kita. Pembahasan kita adalah ada kasus seorang wanita yang keluar darah katakanlah selama setahun nggak pernah berhenti. Taib. Lalu bagaimana caranya? Apakah dia sholat terus atau nggak sholat terus? Caranya adalah ambil waktu 6 hari, anggap itu haid. Anggap itu haid. Syukur-syukur dia bisa membedakan pada hari tertentu darah yang berbeda. Kalau bisa maka selesai urusan. Dia tandai. Ya, selama darah istihadhah ini ada di waktu tertentu itu darahnya seperti ini. Ini beda dari darah biasanya. Maka itu tandai sebagai awal haid. Lalu pantau selama 5-6 hari. Setelah itu apa? Anggap suci. Setelah suci, mandi. Setelah mandi, sholat. Meskipun masih keluar darah. Ya, paham ya? Jadi sudah 6 hari mandi, setelah itu sholat karena dia sudah dianggap suci. Sampai kapan sucinya? Sampai 24 hari atau 23 hari berikutnya. Dalam kondisi sekali lagi darah masih keluar terus. Rumit ya. Ya seperti disebutkan tadi oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, memang darah wanita ini rumit karena terjadi pembiasan ya dari segi warna, dari segi sifat, kriteria. Nah, tapi kalau memang ada wanita yang seperti ini, misalnya sama sekali gak bisa bedakan darah haid dan darah nifas, benar-benar gak bisa dibedakan, maka bismillah ya, ambil waktu 6 hari, diputuskan ini masa haid. Ya, ini masa haid. Selepas 6 hari, ya tergantung ya, 6 hari atau 7 hari tergantung prediksi atau tergantung kemantapan hati. Kok saya rasa ini masih haid misalnya, ya udah 7 hari. Nah berarti setelah 7 hari dianggap suci, mandi, sholat meskipun masih keluar darah. Sholat di hari 1 suci dalam kondisi keluar darah, sholatnya seperti yang tadi kita sampaikan. Zuhur asar didekatkan, maghrib isya didekatkan, dan sebelumnya mandi sekali. Ya Allah menguji kita dengan darah, maka kita terima ujian Allah Subhanahu wa taala dan ada solusinya. Meskipun agak repot, tapi semoga ini menuai pahala karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hari pertama dalam kondisi darah masih keluar terus, sholatnya juga dengan cara didekatkan waktunya dengan mandi sebelumnya. Hari kedua seperti itu, hari ketiga seperti itu, sampai hari ke-23. Karena haidnya dianggap 7 hari ya, anggaplah bulan itu 30. Hari ke-23 ya, masih keluar darah kan? Ya, kita mengatakan masih keluar darah karena pembahasan kita darah yang gak berhenti-berhenti. Maka hari ke-23 itu adalah hari terakhir dia suci. Besoknya diputuskan kalau itu masa haid. Ya, kalau itu masa haid. Jadi sekiranya darahnya itu nggak bisa dibedakan sama sekali, maka cara mengatasinya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi itu maksud dari apa? Sholat selama 24 hari atau 23 hari. Wasumi wasolli fa inna dzalika yujzi'uki. Dan puasalah dan sholatlah karena sesungguhnya itu mencukupimu. Jadi memutuskan masa suci dalam kondisi keluar darah
istihadah terus menerus, tetap sholat dengan cara yang tadi, dan tetap puasa. Ya, tetap berpuasa. Kalau masuk bulan Ramadan, ya meskipun keluar darah istihadah, tetap seperti itu caranya. Itu mencukupimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa, dan demikian pula lakukanlah sebagaimana wanita itu haid. Fa in qawiyat ala an tuakhiriz zuhra wa tu'ajjilil asra, dan jika engkau mampu untuk mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, tsumma taghtasili hina tadhurin. Ya, kemudian engkau mandi tatkala engkau suci, wa tusallina adh-dhuhra wal asra jami'an, dan kerjakan sholat zuhur dan asar jami'an secara bersama-sama. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada yang memahami ini dijamak, benar-benar dijamak. Ada yang memahami ini bukan jamak, tapi apa? Mendekatkan dua waktu sholat tetap pada waktunya. Sholat zuhur di akhir waktu, tidak lama setelah itu masuk sholat asar di awal waktu. Tsumma tuakhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Tsumma taqtasilina wa tajma'ina baina sholataini faf'ali. Kemudian engkau mandi, ya, dan menjamak di antara dua sholat, kerjakan. Wa taqtasilana ma'as subhi wa tusallin, dan engkau mengerjakan dan kerjakanlah semacam ini, mandi saat sholat subuh dan sholatlah. Qal wa huwa a'jabul amrayni ilayya, dan perkara inilah yang paling aku sukai di antara dua perkara. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam hadis ini insyaallah sudah jelas tadi ya kita sampaikan cara mengatasi kondisi wanita yang keluar darah terus-menerus dengan cara memperkirakan waktu haid dan memperkirakan waktu suci. Waktu haid anggap 6 hari atau 7 hari, berarti sisanya dianggap waktu suci dalam kondisi darah keluar terus-menerus. Nah, dan ketika sudah melewati 6 hari atau 7 hari, maka mandi. Ya, maka mandilah. Kalau sudah mandi berarti sudah dianggap apa? Suci. Nah, ketika sudah mandi dan sudah dianggap suci, misalnya bertepatan dengan waktu zuhur, maka akhirkan zuhurnya dan segerakan asarnya. Sebagai contoh seperti ini. Misal ini sudah hari ke-23. Dengan anggapan haid 7 hari, berarti 23 hari suci. Di hari ke-23, maka ini hari terakhir suci. Ya, hari terakhir suci. Setelah itu haid. Di hari ke-7 ini hari terakhir haid. Di hari ke-7 ini hari terakhir haid. Ya. Anggaplah di hari ke-8. Afwan, hari ke-7 ya. Di hari ke-7 hari terakhir haid subuh, maka ini masih dianggap haid. Masih dianggap haid. Nah, kemudian waktu zuhur inilah yang menjadi pembeda batas waktu anggapan haid dan waktu anggapan suci. Karena Nabi SAW mencontohkan di dalam hadis ini apa? Wa tusallina adh-dhuhra wal asra jami'an. Ya, summa taqtasilihi natadhhurin. Kemudian mandilah ketika engkau suci. Jadi sudah 7 hari. Sudah 7 hari ya. Berarti hari ke-8 ini apa? Hari yang suci. Subuhnya masih dianggap haid. Subuh masih dianggap haid. Zuhurnya dianggap suci. Tapi karena ini darah istihadah, enggak berhenti-berhenti, maka mandinya itu jangan pas awal zuhur. Perhatikan ya. Subuh masih dianggap haid, zuhur sudah dianggap suci.
sekali lagi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kondisi darah keluar terus ya. Jangan sampai salah paham. Kalau darahnya berhenti dan normal, maka perkaranya mudah. Nggak perlu nunggu waktu sholat apa. Bersihnya di waktu maghrib, ya sudah sholat maghrib. Bersihnya di waktu malam, isya, ya sholat isya. Bersihnya di waktu subuh, ya sholat subuh. Tapi kalau terus menerus keluar, kita nggak bisa bedakan ya, ini waktunya haid atau tidak. Maka tadi diperkirakan 7 hari dianggap haid, dan di subuh masih dianggap haid, tapi ketika sudah zuhur, inilah sudah masuk kondisi suci ya. Karena zuhur sudah suci, maka waktunya untuk mandi. Setelah mandi sholat. Namun sekali lagi, karena ini darah istihadhah keluar terus, mandinya mendekati zuhur selesai ya, mandinya mendekati zuhur selesai. Jadi bagaimana caranya? Seperti tadi saya sampaikan, jam 3 misalnya asar, maka setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat mandi bersih dari haid. Niatnya mandi besar bersih dari haid. Setelah mandi, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, nggak lama waktu sholat asar tiba, sholat asar selesai. Anda telah suci dan mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak suri. Jamak suri itu apa? Kelihatannya jamak, tapi padahal tidak. Kalau jamak hakiki, mengerjakan 2 sholat di satu waktu, baik jamak takdim zuhur asar di waktu zuhur, atau jamak takhir zuhur asar di waktu asar. Kalau jamak suri, zuhur di waktu zuhur di akhir waktunya, asar di waktu asar di awal waktunya. Waktu yang berdempetan, mepet, nah ini bukan jamak sebenarnya, tapi seakan-akan jamak. Nah, nanti ketika tiba waktu maghrib, caranya juga demikian ya. Jangan sholat maghrib di awal waktu, tunda. Jika engkau mampu, tunda ya. Mendekati isya, mandi. Setelah mandi, sholat. Gak lama masuk isya, sholat isya. Mau masuk subuh, mandi untuk sholat subuh. Setelah itu selesai. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengatasi kondisi wanita yang keluar darah istihadhah. Jadi kalau ada ibu-ibu, para akhwat yang mengalami darah yang terus-menerus keluar dan gak bisa dibedakan kapan haid, kapan istihadhah, maka caranya seperti ini. Namun perhatikan, seandainya seorang wanita yang keluar darah istihadhah, darah penyakit ini keluar terus, tapi dia bisa membedakan dengan tepat, oh saat ini haid, oh saat ini haidnya tuntas. Jadi dia bisa membedakan mana yang istihadhah murni dan mana yang istihadhah beriringan dengan haid. Kalau dia bisa mengenali, alhamdulillah, tidak perlu memakai metode ini ya. Kapan keluar darah haid yang sudah dia kenali, meskipun bercampur dengan istihadhah, berhenti sholat, berhenti puasa. Sampai kapan? Sampai dia merasa tatkala darah haid ini sudah nggak keluar lagi, yang keluar hanya istihadhahnya saja. Mungkin 5 hari, 6 hari, 7 hari, langsung dia putuskan suci, tanpa menunggu waktu zuhur tadi. Kapan dia merasa sudah bersih haidnya, meskipun masih ada istihadhah, maka dia bisa mengerjakan sholat. Dan mandinya juga dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena pembahasan kita cukup panjang dalam masalah haid, maka kita cukupkan dengan membaca 2 hadis ya.
2 hadis, meskipun ada 3 sebenarnya, karena hadis ke-117 ini terdiri dari 2 hadis. Tapi secara perhitungan penomoran kita sudah membaca hadis 117 dan hadis 118. Dan sekali lagi, karena ini masalah yang cukup rumit, mungkin bisa kita cukupkan dahulu. Silakan nanti kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan lewat admin. Nanti insyaallah akan saya jawab semampu saya, biidznillah subhanahu wa ta'ala, ya. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis ke-119. Masih ada beberapa hadis masih tentang haid, insyaallah akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian Majelis Taklim Nur An-Nisa di Sidoarjo, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.